Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah Geografi Perdesaan pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Sebelum mulai materi pada hari ini, mari kita sedikit mereview materi sebelumnya, di mana kita sudah mempelajari mengenai fungsi desa dan potensi desa. Ya, kalau kita ingat bahwa untuk fungsi desa, ia menyediakan bahan baku dan juga bahan makanan untuk masyarakat kota, serta desa menjadi penyumbang tenaga kerja bagi wilayah-wilayah yang lain. Sedangkan potensi desa, dia bisa dilihat dari secara fisik dan juga secara manusianya. Kalau fisik, biasanya desa itu memiliki lahan yang subur atau memiliki potensi cadangan sumber daya alam yang melimpah. Serta kalau dari manusianya, memiliki masyarakat yang banyak yang bisa berpotensi untuk dijadikan sebagai tenaga kerja baik secara kasar maupun terlatih apabila dilakukan pelatihan khusus untuk masyarakat-masyarakat di desa. Untuk materi hari ini kita akan mulai. Nah, jadi di pertemuan awal saya terfokus kepada apa itu desa. Nah, tetapi untuk materi hari ini setelah dua pertemuan sebelumnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan geografi perdesaan. Nah, apa itu geografi perdesaan? Nah, untuk geografi sendiri sama seperti yang sudah kalian pelajari, kayak anak-anak kalian di sini semester 3 dan semester 5. Jadi apa itu geografi? Geografi ya sudah pasti sebuah ilmu kebumian yang objek kajiannya adalah geosfer. Nah, ada tetapinya. Yang membedakan geografi, karena ilmu kebumian itu tidak hanya geografi, yang mempelajari geosfer tidak hanya geografi, karena banyak hampir semua keilmuan itu mempelajarinya fenomena-fenomena geosfer, baik dari yang secara alami maupun manusia ataupun yang buatannya, ataupun makhluk hidup lain selain manusia, semuanya dari geosfer. Tetapi apa yang membedakan kita dengan mereka semua? Yang membedakan kita dengan mereka semua adalah ini. Sudut pandang yang kita gunakan ada 3, yaitu keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Ya, kita melihat suatu fenomena secara spasial. Kita melihat suatu fenomena dibandingkan dengan kondisi lingkungannya. Atau kita melihat suatu fenomena tidak hanya di mana wilayah, di mana fenomena itu terjadi, tetapi secara menyeluruh di sekitar wilayah-wilayah itu. Contohnya kalau terkait fisik, misalnya ke bencanaan, banjir. Kalau secara keruangan kita melihat di mana lokasi banjirnya. Oke, seberapa luas banjirnya. Oke, berapa debitnya, berapa dampaknya secara keruangan. Kalau secara ekologis kita bisa membandingkan berapa banyak biota laut, biota sungai yang hilang, berapa banyak kerusakan dari hasil banjir itu, apa dampak secara lingkungannya, apa yang menyebabkan banjir itu, ekologi. Kalau kompleks wilayah kita bisa melihat banjir yang terjadi di suatu wilayah kita kaitkan dengan kondisi di sekitarnya. Apakah di daerah puncak itu sudah tidak ada pepohonan sehingga menyebabkan debit hujan yang tinggi menyebabkan debit sungai yang tinggi pula, karena tidak ada lagi resapan air di daerah atas. Atau di wilayah sungai itu sendiri pada awalnya sudah banyak sekali sampah sehingga ketika ada hujan yang debitnya tinggi mengakibatkan luapan karena daya tampung sungainya sudah penuh sehingga mengakibatkan terjadinya banjir ke wilayah sekitar. Itulah geografi. Ya, jadi ketika kalian nanti mengambil skripsi atau mencari membuat penelitian untuk PKM ataupun yang lain, maka geografi itu harus ada ciri di ketiga ini. Minimal salah satu yaitu aspek spasial. Jangan pernah lepaskan aspek spasial. Oke, ini yang perlu kalian pelajari. Jadi silakan dicoba dari sekarang yang semester 3 dicoba setiap menjawab tugas, menjawab soal ujian. Pergunakan ketiga aspek ini. Ya, ketika jawabannya bisa kalian uraikan, kalian suruh menjelaskan, maka cobalah untuk menjelaskan dengan menggunakan 3 prinsip dari geografi, 3 pendekatan dari geografi. Keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Ya, jadi agar kalian terbiasa dengan ini. Terbiasa dengan ini, nanti ketika skripsi kalian akan mengerti tentang ini, dan dunia kerja pun, kalian pastinya akan menjadi lebih baik dibandingkan yang lain jikalau kalian
memahami konsep-konsep geografi, terutama sudut pandang geografi yang 3 ini. Selanjutnya apa itu desa? Nah, ini desa. Desa itu berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri luhur. Oke, dengan kesatuan norma, batas yang jelas dan memiliki ciri yang homogen dan bercorak agraris. Oke, cirinya homogen baik sesuai sosial ataupun ekonominya dan bercorak agraris. Sehingga kalau di desa itu sudah pasti banyak lahan pertanian. Sedangkan perdesaan itu apa sih? Perdesaan adalah suatu wilayah yang memiliki ciri desa. Di cirinya apa? Cirinya tadi norma-norma masih dipegang teguh, kemudian cirinya kemudian masyarakatnya masih sosial ekonominya masih homogen dan juga bercorak agraris. Kemudian apa itu geografi pedesaan? Silakan kalian masing-masing mahasiswa menuliskan apa itu geografi pedesaan menurut kalian. Boleh kalian sebelum menuliskan itu membaca pengertian-pengertian dari para ahli yang bisa kalian dapatkan di internet. Baik itu ahli yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri sana yang sudah membuat sebuah definisi tentang geografi pedesaan. Tapi kalau saya menyarankan kalian silakan membuat definisi kalian sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, yang tentunya pemahaman itu harus diawali dengan membaca teori-teori ataupun mendengarkan materi-materi yang diberikan oleh dosen. Mengapa seperti itu? Karena jika kalian hanya menghafal, maka peluang kalian untuk memahami materi itu masih sedikit. Karena kalian masih bersifat hafalan. Kalau kalian lupa ya kalian tidak bisa menjawab. Tetapi jika kalian memahami apa itu geografi pedesaan, maka kalian bisa menjawab sebuah pertanyaan atau menjelaskan apa itu geografi pedesaan kapanpun dan dimanapun ketika kalian ditanya. Karena kalian sudah memahami apa itu geografi pedesaan. Nah, jadi ini saran saya untuk kalian semester 3 dan semester 5. Cobalah untuk setiap kuliah itu kalian memahami suatu perkuliahan. Jangan menghafal. Jadi alangkah baiknya kalau sekarang karena masuk kuliahnya online, maka coba kalian dengarkan PPT presentasi atau video dari dosennya. Kalian dengarkan, kalian catat, oke. Kemudian kalian coba pahami. Kalau kalian masih belum bisa memahami, tanyakan dosennya. Ya, cobalah untuk itu. Jadi ketika seperti itu, maka kapanpun dan dimanapun kalian ditanya atau kalian berkecimpung nanti bisa di organisasi atau di unit penelitian, ataupun nanti bercerita, ngobrol dengan orang-orang dari jurusan-jurusan lain, kalian bisa menjelaskan apa itu geografi. Karena kalian memahami. Nah, kalau kalian tidak memahami, kalian nanti tidak bisa cerita apa itu geografi. Ya, jadi nanti kalian malu. Karena kalian sudah kuliah di geografi udah semester 3, semester 5, tapi tidak paham apa itu geografi. Oke, jadi mulai sekarang cobalah untuk belajar untuk memahami. Bagaimana cara memahami? Coba membaca, kemudian coba membuat salah satunya dengan cara membuat sebuah definisi sendiri mengenai pengertian. Kalau di sini pengertian apa itu geografi pedesaan. Kalau misalnya yang lain geografi perkotaan itu apa? Demografi itu apa? Geomorfologi itu apa? Hidrologi itu apa misalnya? Dari situ nanti kalian bisa menjelaskan lebih jauh tentang materi atau ilmu-ilmu itu karena kalian sudah memahami apa yang dimaksud dari kuliah itu secara umum dulu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai karakteristik desa. Apa saja karakteristik desa? Mari kita lihat. Karakteristik yang pertama adalah karakteristik wilayah pedesaan. Di mana karakteristik wilayah pedesaan ini kita menjadi 4. Untuk penggunaan lahan sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sangat banyak sekali open space, green area-nya luas, keanekaragaman hayati berkembang. Oke, karena keanekaragaman hayati berkembang, lahan pertanian mendominasi, homogen, maka peruntukan ruang di wilayah desa biasanya untuk zona konservasi dan lindung. Kebanyakan seperti itu, walaupun ada juga zona budidaya untuk wilayah pertanian. Tapi ketika keanekaragaman hayati di situ banyak, karena di desa-desa itu sudah pasti ada desa yang berada di dekat dengan hutan atau berdampingan dengan hutan, atau bahkan bisa jadi desa di dalam hutan. Maka wilayah-wilayah yang ada di sana menjadi zona-zona konservasi dan zona lindung. Untuk penggunaan lahan dan peruntukan ruangnya secara tata ruang. Selanjutnya adalah bangunan dan pemukiman. Sudah pasti bangunannya sedikit dan terpencar-pencar karena masih banyak sekali open space sehingga banyak sekali area terbuka, area resapan masih mendominasi.
Bangunannya rata-rata berlantai 1, ya. Padatan bangunannya rendah, bangunannya kebanyakan masih tradisional, kecuali yang sudah terkena dampak dari perkotaan atau sudah mulai modern. Kemudian peruntukan bangunan sederhana, single use. Nah, ini bedanya dengan kota. Kalau di kota itu biasanya multi use bangunan. Kalau di desa, rumah yang untuk rumah, wah nanti untuk berdagang ada warung sendiri, untuk bekerja ya ada tempat sendiri. Tapi kalau di kota, satu bangunan itu bisa multi use. Di rumah itu juga ada toko untuk ekonomi, di situ juga ada untuk tempat kerja, di situ juga untuk tempat berkumpul, untuk berkumpulnya masyarakat dan lain-lain. Karena di kota biasanya lahannya terbatas sehingga masyarakatnya menggunakan bangunan ataupun eh, tanah yang ia miliki secara optimal. Sehingga kadang misalnya lantai satunya toko, lantai duanya untuk tempat tinggal. Nah, seperti itu. Itu kalau di kota. Kemudian bahan bangunannya bergantung pada kondisi lokal. Ini terkait desa-desa yang berada jauh dari kota ataupun wilayah-wilayah berkembang yang lain, sehingga dia bisa dikatakan desa-desa terpencil. Untuk sarana dan prasarana terbatas, ya, sarana terbatas, sehingga biasanya hanya ada SD di desa. Oke, minimal ada SD 1 untuk SMP atau SMA, apalagi kuliah mereka harus pergi ke kota atau ke pusat pemerintahan atau ke ibu kota kecamatan, oke, untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang baik. Untuk kesehatan pun sama, fasilitas pendidikan seperti itu. Untuk fasilitas kesehatan juga sama, minimal ada puskesmas di sana, di setiap desa. Nanti kalau misalnya itu lebih urgent, maka bisa ke rumah sakit yang berada di wilayah yang lebih maju. Nah, itu untuk desa-desa yang secara umum seperti itu. Tapi kalau desa-desa yang sudah dekat dengan kota, biasanya fasilitas dan sarpasnya sudah sangat terpenuhi. Nah, oleh karena itu, makanya mengapa kemarin kita bahas bahwa alasan mengapa desa perlu dipelajari adalah karena adanya dana desa. Nah, dana desa itu kemudian digunakan untuk memperbaiki dan memperbanyak sarpras, oke, yang ada di desa. Jadi diperbaiki kualitasnya dan juga diperbanyak kuantitasnya sesuai dengan kondisi yang ada di desa, tidak berlebihan. Nah, ini untuk yang karakteristik wilayah. Untuk karakteristik masyarakatnya, nah ini menurut Sumartin tahun 93 mengatakan bahwa tata hidup pluralisme masih sangat kental pada masyarakat di kawasan pedesaan. Nah, ruralisme ini adalah masyarakat yang hidupnya dengan tata hidup agraris, berpegang teguh pada adat istiadat yang diturunkan turun-menurun tanpa adanya perubahan. Nah, maka ini juga menjadi alasan mengapa di pertemuan-pertemuan awal, di pertemuan pertama kemarin saya bilang bahwa desa itu adat istiadatnya sangat kental. Desa itu menjadi wilayah yang mempertahankan ciri khas suatu negara. Oke, karena di desa lah adat istiadat diturunkan turun-menurun. Dan jika desa itu masih alami, desa itu tidak mengalami perubahan yang drastis, dan desa itu mampu mempertahankan itu, maka ciri khas negara masih ada di situ. Nah, ini menjadi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Tapi permasalahannya sekarang, yang desa yang mempertahankan seperti itu sudah mulai sedikit. Karena baik itu karena apa? Karena misalnya sudah mulai muncul yang namanya modernisasi, sehingga masyarakat desanya terkena imbas dengan ini. Wilayah-wilayahnya kemudian berubah menjadi lahan-lahan terbangun, sehingga mereka tidak lagi mampu mempertahankan adat istiadat, karena mau tidak mau mereka harus mengikuti perubahan zaman. Atau desanya masih tetap, tapi masyarakatnya yang muda-muda sudah mulai hilang. Oke, sudah mulai hilang yang mereka pikir, yang mereka pahami tentang untuk menjaga bagaimana menjaga adat istiadat yang ada di desanya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka desa sekarang menjadi wilayah yang rural. Kondisi yang bukan rural maksudnya, kondisi yang rentan akan perubahan. Ketika desa ini sudah hilang, maka jangan kaget, jangan merasa emosi apabila suatu budaya yang ada di Indonesia itu sudah tidak bisa dipertahankan oleh masyarakat Indonesia, kemudian diakui oleh negara-negara lain. Contohnya kalau misalnya Malaysia mengakui lagi dan lagi, misalnya mengakui salah satu adat istiadat atau budaya di Indonesia. Mereka berani seperti itu kenapa? Karena mereka mampu mempertahankan dan di Indonesia sudah tidak ada itu. Oke, nah itu. Ini karakteristik masyarakat. Kemudian di dalam ruralisme itu tadi ada unsur kekeluargaan, gotong royong, dan sikap dari kekuatan alam sekitar. Jadi masih menghargai alam, masih menjaga alam, tidak merusak alam. Memanfaatkan apa yang di alam secara bijak, tidak berlebihan. Nah, ini.
Ini yang di karakteristik masyarakat yang adat dan akan menjadi motivasi utama bagi sosialnya. Kemudian ciri awal masyarakat desa umumnya hidup dengan kondisi ekonomi rendah. Mata pencariannya tergantung dengan kondisi geografis. Sehingga mata pencariannya biasanya homogen. Kalau dia pertanian semua. Berkebun semua, ladang semua. Kalau misalnya di dekat pantai maka dia akan banyak nelayan semua. Sepertilah desa. Kan ukuran komunitas sangat kecil dan homogen merupakan teguh tradisi nilai adat secara turun-temurun. Nah, inilah karakteristik masyarakat yang ada di desa. Yang mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa ya sudah kita tidak perlu mempertahankan desa karena kita harus mencari yang modern. Padahal kalian lupa, sektor utama yang menyumbangkan ekonomi paling besar di dunia adalah saat ini adalah sektor pariwisata. Karena di negara-negara maju itu mereka sudah tidak sekarang itu bukan lagi berpikir untuk mencari uang, tetapi bagaimana mereka mendapatkan sesuatu yang fresh, sesuatu yang bersifat natural, alami, untuk keluar dari kejenuhan mereka bekerja setiap hari. Nah, kita itu negara kita, salah satu negara berkembang itu sebenarnya bisa memanfaatkan ini, gitu. Tetapi kita tidak bisa mempertahankan ini. Tidak bisa kenapa? Karena kita masyarakatnya kita yang muda-muda itu lebih senang melihat budaya barat, budaya dari negara-negara maju, yang dimana mereka bisa maju karena memang kondisi pola pikir dan negaranya memang sudah maju. Mereka maju pun masih mempertahankan adat istiadatnya. Contohnya Jepang, mereka masih mempertahankan adat istiadat yang ada di sana. Seluruh masyarakatnya. Nah kalau kita hanya orang-orang tertentu. Bahkan kalau sekarang kalau ada orang yang mempertahankan adat istiadat, dianggap kuno, dianggap kuper, dianggap terbelakang. Ya? Nah, itu yang menjadi masalah di kita. Padahal ini bisa menjadi sebuah ciri khas. Contohnya kayak misalnya kita lihat Thailand. Thailand di sana orang-orang di sana cuma melihat kehidupan pasar yang biasa saja seperti di Indonesia pasar banyak, pasar tradisional banyak. Tapi mengapa kita tidak bisa mengembangkan itu? Ya, atau kalau misalnya tidak bisa itu menjadi sebuah hal, bukan alasan, mungkin belum bisa. Nah, mengapa? Nah, itu menjadi PR bagi kita, dan itu pula yang seharusnya yang dipikirkan oleh setiap kepala desa. Mereka sudah punya dana desa, bagaimana mempertahankan adat istiadat, oke, dan bagaimana mereka bisa mensinkronkan, menyeimbangkan tentang mempertahankan adat istiadat dengan membangun desanya untuk menjadi lebih maju. Dan begitu juga dengan kita sebagai yang muda, bagaimana berpikir, tidak hanya berpikir bagaimana membangun sesuatu itu secara modern, tetapi juga bagaimana mempertahankan yang tradisional menjadi kekuatan bagi negara kita. Nah, ini lagi seperti yang pertemuan kemarin saya tunjukkan lagi. Jadi desa itu agraris homogen, adat istiadat masih dipegang teguh, kemudian kontrolnya adalah gotong royong. Oke, basis ekonominya pertanian. Inilah desa. Yang berbeda dengan kota yang ada di sebelah kanan. Silakan dilihat, silakan dibaca perbedaan desa dengan kota. Oke, dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kalau bisa bagaimana disinkronkan antara desa dan kota, kota sebagai nodalnya, desa sebagai internetnya, dapat bekerja sama untuk menghasilkan sebuah simbiosis mutualisme yang dimana nantinya yang mendapatkan keuntungan adalah kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan bicara tipologi desa. Tipologi ini kita bicara masalah kondisi suatu desa, penamaan desa. Oke, penamaan desa. Apa saja sih desa yang ada di Indonesia, seperti apa kondisinya, maka kita akan coba kita bahas di slide selanjutnya. Tipologi wilayah perdesaan ini adalah pengelolaan desa berdasarkan kesamaan ciri wilayah atau masyarakat untuk tujuan tertentu. Untuk Permendagri nomor 12 tahun 2007, penyusunan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan bersifat pada kondisi spesifik keunggulan potensi SDA, SDM, dan pembinaan masyarakat, sehingga akhirnya nantinya dapat digunakan sebagai pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif. Oke, asumsinya tiap desa itu memiliki karakteristik yang bervariasi. Desa yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan menjadi satu topologi. Karakteristiknya bisa dari fisik, sosial, ekonomi, ataupun sarana-prasarana. Nah, bagaimana membaginya? Mari kita lihat. Nah, ini macam-macam tipologi desa. Yang pertama, kalau dari lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu ada desa pegunungan, desa perbukitan, dataran, hingga pulau-pulau kecil.
yang dimana lingkungan fisik ini membagi desa berdasarkan karakteristik tempat di mana karakteristik lokasi wilayah, topografi, suatu wilayah tempat desa itu ada. Ada yang di gunung, bukit, hingga ada di pesisir ataupun pulau-pulau. Itu lingkungan fisik. Sedangkan untuk pusat pertumbuhan kota, maka desa itu menjadi ada desa yang di kota. Di dalam kota itu ada desa, tapi namanya kelurahan. Kelurahan adalah desa yang ada di dalam kota. Atau desa di pinggiran kota, desa di koridor antar kota, desa di pedesaan atau desa yang terisolasi. Desa yang tidak punya, yang sulit akses untuk keluar ataupun masuk ke wilayah itu. Untuk aspek spasialnya, menurut Bintarto itu ada desa yang menyusur panjang pantai, desa terpusat, desa linear di daratan, desa memiliki fasilitas tertentu. Ini jadi tipologi ini berdasarkan bentuk kondisi dari suatu desa, karakteristiknya. Kalau aspek spasial berarti secara spasial bentuknya seperti apa, maka dibedakan menjadi 4. Atau kalau aspek spasial menurut Everest M. Roger and Rabel J. Burns dalam Leibo tahun 95, ada yang namanya The Scattered Farm Sim Community, ada Cluster Village, ada Line Village. Bagaimana yang mengikuti jalan, sungai yang berjalan sepanjang pantai. Inilah tipologi-tipologi desa. Ataupun yang lain, misalnya untuk secara potensi ekonomi, kalau tadi bisa ekonomi, ada yang namanya persawahan, peladangan, desa perkebunan. Nah, ini berarti wilayah itu didominasi oleh persawahan, peladangan, kebun, ternak, nelayan, ataupun jasa dan perdagangan. Ini potensi ekonomi. Kok tingkat perkembangannya, desa mulai dari swadaya, swakarsa, sampai swasembada. Yang mampu menghidupi dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri, bahkan sampai ekspor. Nah, kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi desa yang maju, desa yang berkembang, sedang berkembang, tertinggal, ataupun yang terbelakang. Nah, untuk sistem peraturan desa ada desa adat, desa otonom, ataupun desa administratif. Desa adat itu biasanya desa-desa yang secara adat sudah ada dari dulu, secara adat. Jadi sudah terbentuk secara adat dari dahulu. Kalau desa otonom itu desa yang mampu secara mandiri menghidupi apa yang ada di wilayahnya. Secara ekonomi biasanya dia sudah bisa tergantung dari tingkat perkembangan, mungkin dia sudah swasembada. Atau desa administratif ini desa yang secara batas administrasi saja sistem peraturan desanya. Monggo jika ada pertanyaan saya persilakan. Silakan ditanyakan untuk materi minggu ini. Boleh ditanyakan via Psikologi, nanti ada forum diskusinya untuk dosen dan mahasiswa, atau bisa via WA, email, ataupun langsung ketemu saya di ruangan. Ya, sebelum menutup kuliah hari ini, ini ada tugas kuliah. Tugas kuliah di Geografi Foundation hanya ada 2. Tugas yang pertama adalah ini. Kalian saat ini saya yakin ada yang stay di sekitar Solo di kos, ada juga yang pulang ke rumah masing-masing, maka nanti setiap mahasiswa harus membuat profil desa. Profil desa dari tempat mereka berdomisili sekarang. Kalau kalian sedang ada di Sukoharjo, maka desa-desa tempat kalian tinggal sekarang, ya kan? Atau yang di rumah, silakan di rumah disesuaikan dengan KTP masing-masing. Kemudian buat profil desanya. Nanti akan saya berikan panduannya, atau bisa juga kalian membaca dari Permendagri nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Nah, nanti akan saya berikan kuesioner. Nah, kuesioner itu nanti bagaimana caranya kalian membuat sebuah dokumen dalam bentuk Word yang berisi uraian dan rangkuman dari profil desa yang dibuat. Nanti silakan kalian edit datanya, kalian buat tabel, buat grafik, baik grafik batang ataupun pie ataupun yang lain, silahkan dibuat dalam bentuk Word, dikirimkan ke saya soft copy ke Psikologi di bagian tugas akhir individu. Nanti ada tugas akhir individu, kalian kirimkan di sana di kelas masing-masing paling lambat 31 Oktober 2020 jam 23.59. Jadi masih ada sekitar 1,5 bulan lagi kalian kumpulkan di Psikologi. Nah, formatnya dengan tugas geografi desa, NIM, nama, dan nama desa. Nah, yang paling penting, dilarang plagiat dengan profil desa tersebut dari sumber apapun. Dan yang pasti, tidak boleh plagiat antar teman. Yang bisa jadi kalian tinggal di satu desa dengan teman kalian, tapi buatlah hasilnya tugas ini sesuai dengan kemampuan kalian dalam menguraikan ataupun merangkum dan juga menganalisa profil desa data profil desa yang kalian dapatkan.
Oke. Nanti penjelasannya akan ada di psikologi juga untuk tugas akhir kuliah. Silakan kalian baca dan pahami, kemudian dikerjakan secara optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.